Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini berhubungan sama journaling. Jadi aku punya buku jurnal baru yang bakal aku rekomendasiin ke kalian. Ini tuh packagingnya cantik banget dan minim plastik, jadi ramah lingkungan. Walaupun belum aku spill ini buku jurnal beli di mana, seharusnya kalian udah notice dong ya nama all shopnya apa. Dan aku yakin kalian bakal ngiler sama buku jurnal ini. Cantik banget kan? Buku ini tuh ada 3 warna sebenarnya, tapi aku pilih yang ini dan dia bahannya dari leather vegan alias kulit sintetis. Gambarnya tuh estetik banget kan walaupun kecil, terus dia tuh emboss jadi cekung ke bawah dan kalau kena cahaya bakal bersinar. Untuk bagian belakangnya juga polos, tapi di bagian bawahnya ada logo tokonya. Jadi buku ini tuh produknya Blessing Bells yang kolaborasi sama Kak Ale alias Journal Tea. Dan seperti pada umumnya jurnal, buku ini tuh punya karet juga dan ini benar-benar elastis. Ini sebenarnya karetnya tuh nggak panjang-panjang banget tapi super elastis. Nih bisa kalian lihat dia lurus aja gini. Untuk ukuran bukunya ini A5 dan bisa kalian lihat sendiri ini rapih banget, nggak ada lem yang berantakan gitu. Karena ini bahannya kulit jadi kerasa lebih tebal. Dan kertasnya ini punya ujung rounded alias tumpul. Warna kertasnya itu putih gading, bahannya ivory dan dia ketebalannya 100 GSM. Serius menurutku ini buku jurnal estetik banget sih. Anyway, ini tipe kertasnya tuh dotted yang lompatnya 0,5 cm. Ini emang gak terlalu kelihatan titik-titiknya, jadi kalau di foto kelihatannya kita nulis di kertas plain. Oh ya, ini ada 160 halaman loh, jadi gak sabar buat ngabisin buku jurnal ini. Halaman yang banyak ini dilengkapi dengan penanda buku. Bentukan penandanya itu pita dan ukurannya lumayan gede. Tentunya ini matching dengan cover buku. Anyway, semalam aku udah nyobain ketebalan 100 GSM-nya kertas ini. Aku nyoretnya pakai brush pen Tombow 3 kali coret, 5 kali coret, sama 10 kali coret. Dan hasilnya adalah dia nggak nembus sama sekali. Emang kelihatan ngeghosting tapi nggak nyampe nembus. Noh, kalau di zoom, jadi ini aman, kertasnya nggak nembus. Nah, ini juga nilai plus dari Blessing Bells. Di belakangnya itu ada pocket buat naruh kertas ataupun stiker. Jujur aku ngerekomendasiin ini banget sih. Harganya sesuai sama kualitas dan ini estetik banget. Saking fokus ke bukunya, aku sampai lupa kalau ada kertas lain di dalam paket ini. Jadi yang gambar-gambar awan ini itu adalah thank you card. Ada nama Instagram mereka, silahkan kepoin. Tapi fokus dulu deh yang di bawah ini. Jadi 15% profit dari Blessing Bells itu bakal didonasiin. So why not kalian nggak beli di mereka. Dan kartu satunya ini buat return atau tuker barang kalau ada kecacatan produk. Ini bagian belakangnya, jadi harus isi data diri dulu. Oh my god, aku terlalu fokus nge-review jurnal estetik ini. Kalian kalau mau beli langsung klik link yang ada di description box aja ya. Sekarang aku pengen persiapan journaling, jadi sekalian ngasih tahu journal essentials aku tuh biasanya apa aja sih. Yang pastinya pulpen buat nulis-nulis, tinta hitam sama tinta putih itu yang paling sering aku gunain. Terus ada kotep, tapi ini jarang aku gunain. Gunting tentunya karena aku sering bikin lettering di kertas lain. Ada lem dan aku punya 2 tipe. Yang pertama tentunya ada glue stick dan yang satunya ini glue tab. Jadi ini modelannya kayak kotep tapi bedanya dia lem. Oke, alat intinya udah selesai. Selanjutnya ada brush pen. Yang paling aku sering gunain itu brushables sama Tombow. Kadang aku juga pakai marker Crayola. Kadang juga aku pakai STA metallic karena dia satu-satunya brush pen metallic yang aku punya. Next, aku juga sering gunain tape. Ini sering kebagi jadi 2 bagian, ada washi tape, ada paper tape. Untuk washi tape, dia itu semi kertas plastik, jadi kalau kena air nggak basah, tapi dia juga bisa dirobek kayak kertas. Sedangkan untuk paper tape ini, dia benar-benar full kertas, jadi kalau kena air bakal basah. Selain itu, aku juga butuh kertas-kertasan lain. Ini jenis kertas yang pertama, yaitu sticker paper. Jadi dia bahannya full kertas yang bisa ditekuk dan dirobek, tapi belakangnya itu ada lem perekatnya. Kedua, ini yang paling umum ditemuin yaitu sticky note. Sticky note yang sering aku pakai itu ada yang bermotif kayak gini dan juga ada yang polos. Biasanya yang polos aku pakai merek Post-it. Ada juga jenis kertas memo pad, ini mirip kayak sticky note tapi bedanya bagian belakangnya itu nggak ada lem perekat. Dan ini kertas yang sering digunain sama orang luar kalau ngejurnal, yaitu kertas kalkir. Jadi dia kertasnya warna putih tapi transparan. Selain kertas aja, aku juga punya stiker. Jadi aku punya tipe stiker yang kayak gini.
dalam satu lembar, udah dikiskat, tinggal dicopot aja per gambarnya. Aku juga punya yang full dotted kayak gini. Ada juga stiker yang kayak washi tape, jadi dia itu panjang dalam bentuk roll dan harus dilepasin dulu. Terus ini modelan stiker yang paling umum, jadi udah digunting-guntingin, tinggal lepas aja bagian belakangnya. Dan ada juga stiker yang dalam bentuk buku kayak gini. Ini juga sebenarnya tinggal peel off aja sih. Jadi ini dia common essentials buat aku bikin jurnal. Kadang kalau aku niat, aku juga pakai stem, tapi jarang sih soalnya aku males main tinta. Terus entah itu ngejurnal ataupun bikin catatan, aku butuh kertas lain buat header. Dan untuk beberapa spread, aku juga pakai foto, entah itu ngeprint pakai kertas biasa ataupun beneran udah punya fotonya gitu. Setelah ini aku bakal ngejurnal dengan tema warna ungu dan ngebahas diri aku. Karena aku punya buku baru, jadi semacam nulis biodata gitu deh. Karena bagian paling depan itu ada lemnya, jadi aku tekuk dulu kayak gini. Abis itu aku nulis namaku pakai brush pen Tombow yang nomor 673. Terus aku kasih bayangan pakai Tombow nomor 685. Next page. Selanjutnya ini aku pengen bikin lettering sebagai judul alias header. Buat yang bingung kenapa aku nulis letteringnya di kertas lain padahal kertas jurnalnya itu tebal, jawabannya karena aku pengen lettering yang perfect. Kalian bisa lihat sendiri itu di atasnya itu udah 2 kali gagal karena warnanya nggak sesuai keinginan aku. Ditambah kalau kita nulis lettering di kertas lain itu ada kesempatan kita buat mindahin posisi letteringnya, nggak harus sesuai dengan keputusan yang awal. Headernya udah jadi, tinggal aku gunting nyesuaiin sama bentuk huruf. Setelah itu aku pakai post-it buat warna dasar. Aku gunting memo pad ini buat ditempel aja nanti, nggak usah ditulis-tulis. Untuk halaman kedua ini, aku pengen ngucapin welcome atau ucapan selamat datang buat yang buka buku ini. Ya, walaupun ujung-ujungnya emang nanti yang buka buku jurnal ini aku doang, tapi kalau misalnya nanti ada yang buka iseng atau nemu buku ini sebagai buku hilang, bisa tahu nih pemiliknya siapa dari ucapan welcome ini. By the way, aku pakai glue stick kalau permukaannya kecil kayak lettering gini, sedangkan glue tab kalau permukaannya yang lebar. Tipe journalingku ini harus ada tulisan akunya, semacam esainya gitu, tapi belakangan. Setelah ini aku lanjut dulu ke page berikutnya, baru aku tulis esainya. Untuk halaman ketiga masih berhubungan sama sebelumnya, jadi ini tentang aku kayak ngasih profile atau biodata singkat si pemilik buku, karena buku jurnal ini tuh bakal dipakai dalam keseharianku, jadi bukan buku jurnal khusus ngebahas A atau ngebahas B, tapi random sesuai apa yang lagi aku pikirin. Jadi nanti ke depannya kalau ada konten journal with me, berarti aku lagi journaling pakai buku ini. Ngomong-ngomong, ini lagi di tahap stiker, jadi aku main tumpuk-tumpukan stiker. Di jurnal kali ini aku terlalu fokus sama stiker sampai lupa kalau ada bahan lain yaitu washi tape. Jadi ini stikernya aku cabut dulu buat pasang washi tape. Aku gunain washi tape, stiker yang banyak kayak gini tuh biar spreadnya rame. Jadi nanti aku tulis menulisnya dikit aja. Well done, layoutnya udah selesai, waktunya aku menulis. Aku nulis untuk halaman yang pertama dulu. Ini aku percepat karena aku mikirnya lama banget. Dan aku ngebuat kesalahan dimana aku ngiranya yang tipis ini kalau ditebelin itu bakal kelihatan bagus. Ternyata jelek. Jadi inilah sedikit tips buat kalian. Kalau misalnya ada kesalahan saat kalian ngejurnal, bisa ditutupin pakai washi tape ataupun stiker. Halaman pertama sudah benar-benar jadi, kita lanjut nulis di halaman kedua. Sama juga ini aku nulisnya dipercepat dan aku tambah beberapa stiker. Dan inilah keadaan meja yang aku gunain setelah selesai journaling. Untuk stiker gemes ini, karena dia warnanya matching sama cover buku, jadi aku pengen simpen di pocket belakang. Terus di sini aku sadar kalau aku ketinggalan nulis sesuatu. Dan ini udah selesai beneran, aku juga udah nyiapin pembatas bukunya. Jadi videonya akan segera berakhir. Makasih ya udah nonton sampai detik kali ini. Semoga kalian teracuni untuk beli buku jurnalnya. Hahaha. Sekali lagi link produk jurnalnya bakal aku taruh di description box. Jadi ya, bye bye. See you on my next video. Do not forget to be grateful today and bye bye. Ya, boom.